Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama kembali dengan tubuh yang sehat. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ayo kita siapkan diri kita ya, untuk kita boleh beribadah dengan baik kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kakak mengajak kita semua untuk ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah merayakan hari Natal ya. Adik-adik masih ingat bagaimana para malaikat yang ada di surga memberikan kabar sukacita bagi para gembala ya. Mereka semuanya terkejut, tetapi mereka bersukacita. Mereka ingin melihat bayi Yesus, mereka ingin melihat Sang Raja, Sang Juru Selamat yang sudah dilahirkan. Itu merupakan suatu kabar sukacita bagi para gembala. Ayo adik-adik, mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan, kabar gembira, karena kita juga bersukacita seperti para gembala yang merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memujikan pujian Yesus Putra Maria. Long time ago
Selamat pagi adik-adik. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dahulu ya. Sikap doa yang baik, tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan baik buat setiap kami. Pagi ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak mau bertanya sama adik-adik ya. Adik-adik apakah pernah mendengar kata Immanuel? Atau ada yang tahu artinya Immanuel itu apa? Mungkin adik-adik pernah mendengar kata Immanuel. Atau mungkin ada teman kita yang namanya Immanuel. Immanuel itu mempunyai arti yang sangat bagus adik-adik. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Nah, Immanuel sendiri juga merupakan sebutan bagi Tuhan Yesus. Dengan sebutan itu, maka berarti Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita semua. Ya, Tuhan Yesus selalu beserta dengan adik-adik semuanya. Adik-adik, sebutan Immanuel itu bukan dibuat atau diberikan oleh orang tua Yesus. Tetapi sebutan Immanuel itu diberikan oleh Allah secara langsung melalui seorang malaikat yang diutus Allah kepada ayah Yesus, yaitu Yusuf. Pada saat itu, Yusuf dan Maria belum menikah. Mereka masih bertunangan. Jadi, mereka tidak boleh tinggal bersama-sama karena belum menikah. Namun, ketika malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung bayi Yesus, Yusuf yang pada saat itu tidak tahu apa-apa, akhirnya memutuskan untuk menjauhi Maria. Yusuf tidak mau menikah dengan Maria. Jadi, dia mempunyai rencana diam-diam agar tidak diketahui oleh orang lain untuk meninggalkan Maria. Sayangnya, rencana Yusuf itu diketahui oleh Tuhan. Tuhan kembali mengutus seorang malaikat untuk mendatangi Yusuf di dalam mimpinya. Dan malaikat itu berkata kepada Yusuf, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Setelah malaikat Tuhan berkata seperti itu, Yusuf pun terbangun dari tidurnya. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf adik-adik? Yusuf taat kepada perintah Tuhan. Dia akhirnya menemui Maria dan menjadikan Maria sebagai istrinya. Yusuf pun mengikuti perintah Tuhan dengan memberi nama Yesus kepada bayi yang dikandung Maria. Dan orang akan menyebut dia sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita atau Allah ada bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Sama seperti sebutannya, yaitu Immanuel, bahwa Dia beserta dengan kita dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka, atau sedih dan bahagia.
Sampai kapanpun, Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan adik-adik sekalian maupun bersama dengan kakak. Sampai nanti adik-adik besar, bahkan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus kelak secara langsung di dalam surga. Tuhan Yesus akan tetap selalu bersama-sama dengan kita. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini ada di Yesaya 7 ayat 14b yang berbunyi, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kakak ulang ya adik-adik ya. Yesaya 7 ayat 14b. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Adik-adik, mari bersama-sama kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dan juga menutup ibadah kita. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini untuk menjadi juru selamat kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami, baik dalam keadaan suka maupun duka. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalannya boleh dihafalkan di rumah ya, diingat-ingat. Kemudian untuk hari ini tidak ada aktivitas, jadi adik-adik boleh beraktivitas yang lainnya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.